Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa, segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang polio, kasus polio di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sudah hampir dinyatakan tidak ada. Namun belakangan ini yang mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana kasus ini kembali ditemukan di wilayah Aceh. Dan ini merupakan kasus luar biasa karena sudah sempat dinyatakan tidak ada namun muncul kembali. Dan kalau kita berbicara tentang polio ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya, kemudian bisa menular. Dan bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan terkait dengan mengantisipasi terjadinya kasus polio yang ada di Kota Medan. Saat ini kita akan bahas bersama dua orang narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara dengan topik yang kita angkat antisipasi polio di Kota Medan. Dan untuk itu, untuk membicarakan hal ini tentunya kita sudah hadirkan dua orang narasumber yang cukup berkompeten. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan kepada Anda pemirsa. Yang pertama sudah kita hadirkan Ibu Dr. Pocut Fatimah Fitri Mars selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Medan. Dan selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore. Boleh disapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumut. Baik, waalaikumsalam. Dan kemudian kita juga telah menghadirkan dokter spesialis anak, Dr. Lili Rahmawati SPAK, dan juga sekaligus menjadi konsultan tumbuh kembang penderita sosial PPKIP Sumatera Utara. Selamat sore Bu Dokter. Selamat Ibu dokter sore. sekalian, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Kabar baik. Dan pemirsa, kami juga nanti mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon kami yang sudah kami siapkan di nomor telepon 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi di 0811 6100 386. Dan kita harapkan nanti pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami pastikan bahwasanya Anda terus mengikuti acara ini hingga akhir nanti supaya kita bisa menjadi agen informasi atau menjadi penyebar informasi supaya seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini bisa terbebas dari yang namanya polio. Dan untuk itu saya ke Ibu Dr. Pocut dulu. Ya Bu Dokter, apa ini antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi kasus polio di Kota Medan? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa ini KLB ya. Cita-cita kita bersama polio ini eradikasi, hilang sampai ke akar-akarnya, sampai sumber penularan di alam pun hilang. Jadi itu sudah kita lakukan dengan upaya vaksinasi dari, saya rasa sudah ada puluhan tahun ya dilakukan pemberian vaksinasi polio itu udah puluhan tahun. Dan kita sudah sempat dinyatakan bebas polio. Tapi tiba-tiba ada laporan. Nah, laporan itu ternyata sesudah dipastikan virusnya, penyebabnya diselidiki, ternyata benar itu adalah virus polio yang sebetulnya polio 2 ini udah dinyatakan tidak ada, sehingga vaksinnya pun dibuat yang akhir-akhir ini bivalen polio 1-3. Nah, toto dengan munculnya ini kita harus memberikan perlindungan, jadi kita mengikut dari arahan dari Kemenkes, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 Januari bahwa Sumut harus melakukan subpin, sub pekan imunisasi nasional. Memang nggak pekan imunisasi nasional karena sifatnya lokal khusus untuk Sumut. Mungkin nanti akan berkembang ke wilayah lainnya di Sumatera sesuai dengan risiko transmisi virus polio yang ada. Tapi yang paling rawan dan yang paling penting dilindungi saat ini adalah Sumut karena memang langsung berbatasan dengan Aceh. Baik. Saya ke Dokter Lili. Ibu Dokter Lili sebagai pengamatannya, selaku dokter, bagaimana sebenarnya selama ini perhatian orang tua atau keluarga pentingnya vaksin, khususnya mungkin polio atau mungkin semua vaksin yang ada untuk kemudian nanti menjaga anak agar tumbuh kembang tetap sehat begitu. Selama ini seperti apa kesadaran masyarakat itu? Iya baik. Jadi selama ini masyarakat kita di Sumatera Utara cukup waspada juga ya terhadap imunisasi ini, mereka menerima dengan baik. Imunisasi program pemerintah seperti yang diharuskan itu
mereka mengikutinya. Dan waktu mendengar bahwa di Aceh itu ada KLB, kejadian luar biasa, itu orang tua juga merasa sangat khawatir. Sehingga mereka bertanya-tanya apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi sebenarnya mereka memang sangat peduli dengan imunisasi anak-anaknya. Baik. Oke, saya ke Bu Dr. Pocut lagi. Bu Pocut, kalau kita bicara tentang ketika sudah diperiksa dan kemudian didiagnosa misalnya ini terdapat virus ya, terdapat polio gitu, kasus polio. Apakah hal ini masih bisa ditanggulangi atau diantisipasi atau diobatin supaya tidak fatal begitu? Ini kan virus polio ini menyerang saraf ya, saraf motorik ya. Nanti mungkin Dokter Lili bisa menjelaskan lebih jelas ya. Jadi di Aceh dimulai dari kasus pertama di PD. Ada kasus anak yang lumpuh layu, diperiksa ternyata polio. Kemudian dicari di situasi sekitarnya adakah yang tertular ya. Ada ternyata beberapa orang diantaranya itu tidak lumpuh layu tapi mengandung virus. Yang berada di lingkungan sekitar? Iya, jadi ada 4 orang yang positif virusnya tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi itulah tanda bahwa virus ini sangat menular ya dengan cepat dan perkembangannya ada kasus kedua di Aceh Utara dan yang ketiga di Biren. Nah, jadi itu yang kita mau antisipasi, kita blok ini dengan memberikan perlindungan tambahan ya. Artinya perlindungan tambahan ini tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Walaupun dia sudah mendapat imunisasi polio baru saja. Karena tetap akan diberikan lagi. Karena apa? Karena vaksin yang kita berikan itu kan polio 1,3 yang sekarang beredar. Oral polio vaksinnya bivalen. Bivalennya 1,3. Sementara yang kita berikan saat ini untuk melindungi anak sesuai dengan sumber penularannya adalah polio 2 adalah virus polio 2 yang vaksinnya itu ya. Jadi memang harus wajib supaya anak kita terlindung dari penularan. Ya. Baik, saya ke Ibu Dr. Lili. Dokter, kalau kita bicara tentang ilmu kedokterannya, nah seberapa parah sih sebenarnya ketika anak ini diserang oleh virus polio ini, dan apakah kemungkinan besar ini masih bisa ditanggulangi atau diobati ketika sudah terkena yang namanya virus polio, dokter? Iya, baik ya. Jadi penyakit poliomielitis namanya ya, penyakit polio ini disebabkan oleh virus ya, suatu virus RNA namanya ya. Dan virus itu masuk melalui mulut lewat air ya. Biasanya itu makanan yang terkontaminasi dengan virus tersebut ya. Bisa juga melalui saluran cerna, saluran nafas juga ya. Nah, kemudian virus ini kalau masuk ke dalam tubuh, dia itu sangat bahaya ya, karena dapat menyebabkan suatu kelumpuhan. Jadi kelumpuhan itu tungkainya tidak bisa berjalan, lemah ya. Bahkan kalau sampai yang parah itu menyebabkan kematian. Kenapa? Karena terjadi suatu paralisis. Paralisis itu kelemahan pada otot pernafasan. Jadi sebenarnya virus polio ini sangat berbahaya, sangat menular dan bisa menyebabkan kematian dan tidak ada obatnya. Jadi memang obatnya adalah memberikan vaksin sebenarnya, mencegah, bukan mengobati tapi mencegah. Nah, itulah yang paling efektif sebenarnya. Kalau sudah kena, apalagi mengalami suatu hal yang berat, dapat mengancam nyawa atau kecacatan. Kalau dia selamat, cacat, begitu. Ya. Kalau seorang anak dinyatakan cacat atau terkena kasus polio, biasanya bisa bertahan hidup hingga usia berapa, dokter? Nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumber Menyapa segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, antisipasi polio di Kota Medan. Saya masih ke Dokter Lili nih. Dokter Lili, kalau seseorang anak dinyatakan terserang atau terkena virus polio dan kemudian bertumbuh begitu ya, hidup, dan biasanya secara ilmu kedokterannya ini biasa berapa lama bisa bertahan hidup, dokter? Karena kasihan juga kalau kita lihat kasus-kasus sebelumnya itu, anak yang dinyatakan remaja juga masih ada, tapi layu begitu, nggak bisa beraktivitas begitu, dokter.
Iya, baik. Memang kalau seorang anak sudah terserang polio, kemudian menderita kelumpuhan yang layu begitu ya, dia itu hidup, dapat bertahan hidup sampai dewasa, tetapi dia cacat, disabilitas, tidak mampu tentu melakukan tugas-tugas seperti orang yang bukan cacat begitu. Kakinya itu tidak bisa digunakan seperti seharusnya, ya itu yang paling ringan kalau seandainya dia terjadi kecacatan, terjadi kelumpuhan. Gitu. Dapat hidup tapi cacat. Duduk bisa, dokter? Tergantung keparahannya. Ada yang tidak bisa berdiri, ada yang hanya duduk, atau yang hanya tidur saja. Jadi tergantung sama keparahan apa yang terjadi pada saat dia menderita polio itu. Baik. Seberapa banyak kerusakan yang terjadi akibat virus polio itu. Baik, oke. Saya ke Dr. Pocut. Bu Dr. Pocut, kalau kita bicara tentang bagaimana mengantisipasi ini kan memang tugas besar begitu ya dari pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Kesehatan. Bagaimana ini mengantisipasi yang dilakukan? Apakah memang sudah dilakukan saat ini vaksinasi dari puskesmas ke puskesmas atau bagaimana, Bu? Ya, ini kan target kita besar. Seluruh balita di Kota Medan, di Sumut harus terlindung. Jadi ini memang tidak hanya bisa dilakukan, tidak hanya tercapai bila hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan saja, tapi harus bersinergi, berkolaborasi. Tadi kan di dalam acara pencanangan Pak Wali pun sudah menyampaikan bahwa semua harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Sasaran itu mungkin kan adanya di masyarakat, jadi butuh dukungan mulai dari Kepling, Lurah, Camat untuk menghadirkan massa. Kalau anak-anak sekolah PAUD mungkin dari Dinas Pendidikan dengan guru-guru PAUD. Mungkin ada sebagian anak yang sudah masuk TK walaupun usia belum 5 tahun karena sasaran kita kan di bawah 5 tahun. Jadi di mana anak itu berada kita harus bekerja sama. Kami mendorong kepada seluruh puskesmas untuk aktif mencari sasaran, mengejar target yang harus kita capai. Untuk tadi Pak Wali wajibkan di atas 95%, walaupun target yang dari Kemenkes kan di atas 95%. Kita harus mencapainya di atas 95% dengan waktu yang lebih singkat. Sampai hari ini? Sampai hari ini memang masih itulah ya, kami sangat agak prihatin juga. Kita sebetulnya punya 2 data proyeksi dari Kemenkes berdasarkan angka Pusdatin, capaian kita baru 11%. 11%? Tapi dari total anak berapa itu? Dari total anak 166.943 orang. 196.000 ya? 166.000. Tapi waktu kita bottom up dari puskesmas, berapa data sasaran yang terkumpul baru 85 ribuan. Jadi dengan posisi itu kami tetap menyampaikan ke puskesmas kita berusaha mendekati angka proyeksi dulu. Karena ini juga agak bisa dikatakan realistis juga ya, karena kita dari mana kita bisa menghitung data sasaran. Kita memberikan vaksinasi itu kan bukan baru kali ini ya, di tahun-tahun sebelumnya kita sudah memberikan BCG. Di BCG itu kan sudah bisa menjadi gambaran setiap tahunnya kita memberikan vaksinasi BCG kepada berapa orang anak. Nah kalau ini sasarannya balita berarti sasaran BCG itu kita kalikan 5, seperti itulah kira-kira mencapai sasaran. Jadi kami memang saat ini masih mengadopsi 2 data target. Kita tetap berusaha mengejar angka proyeksi. Karena yang saya sampaikan juga ke kawan-kawan puskesmas, jangan sampai ada 1 orang anak pun yang tidak terlindung. Karena siapa tahu anak yang tidak terlindung ini pula yang menjadi sasaran penularan dan bisa menjadi sumber penularan. Itu yang kita pastikan. Makanya kita nggak usah cepat berpuas diri dengan angka proyeksi yang rendah, angka sasaran yang rendah. Kita harus mentargetkan angka yang tinggi dengan harapan kita mencapai itu untuk memaksimalkan capaian perlindungan itu. Nomor 1 kan kita mau melindungi anak-anak kita. Iya. Baik, saya ke Dr. Lili. Dr. Lili, apakah ada anak yang tidak mendapatkan vaksinasi polio, tapi kemudian dia tumbuh kembang tidak terkena kasus begitu? Apakah ini bisa terjadi? Ya, bisa ya sebenarnya. Tapi persentasenya kecil atau bagaimana? Ya, jadi begini, sebetulnya imunisasi itu salah satu tujuannya itu juga memberikan suatu kekebalan kelompok sebenarnya ya. Jadi kalau ada 90 orang yang sudah diimunisasi atau 95 di antara 100 anak ya misalnya, ada 5 yang
tidak mendapat imunisasi polio ya. Nah, dia itu sebenarnya dapat terlindungi dari anak-anak lain yang sudah diimunisasi itu. Nah, seperti pagar begitu ya bagi anak-anak yang tidak beruntung sebetulnya mendapat imunisasi karena imunisasi polio vaksin hidup yang dilemahkan, ada yang tidak bisa dapat diberikan, mungkinnya dia sakit kanker, HIV, dan lain sebagainya ya. Tetapi pada saat ini ada juga imunisasi yang dapat diberikan ya, contohnya ya vaksin yang inactivated itu disuntikan ya. Tetapi dari 95 anak tadi dia bisa menjadi suatu pagar ya. Jadi anak yang tidak beruntung mendapat vaksinasi ini sebetulnya dapat tumbuh kembang secara optimal. Bisa juga tidak kena. Tetapi itu syaratnya harus 95% anak yang lain mendapat imunisasi dari 100 orang tadi. Supaya bisa menjadi pagar kekebalan tubuh itu. Iya, betul. Oke. Dokter, tapi biasanya apakah memang virus ini sudah ada di tubuh manusia atau justru ini datang dari mana begitu supaya masyarakat juga paham begitu, dokter? Iya. Jadi virus polio ini ada di lingkungan ya, sekeliling kita ya. Virus polio liar namanya, endogenous virus polio yang sudah ada di lingkungan dan dia itu dapat menginfeksi seorang anak yang tidak kebal, yang mempunyai kekebalan lemah tentu saja yang tidak mendapat vaksinasi tentunya ya, apabila tercemar makanan. Karena dia itu bisa melalui air, kemudian bisa melalui makanan lah yang tercemar, yang kotor begitu ya, masuk ke mulutnya begitu. Jadi bukan ada di dalam tubuh seorang anak, tetapi ada di lingkungan sekelilingnya begitu. Baik. Menarik ini perbincangan kita karena dokter spesialis anak, kemudian juga sekaligus konsultan tumbuh kembang penderita sosial PKIPI Sumatera Utara ini. Iya. Saya ke Ibu Dokter Pocut lagi nih. Bu Dokter, kalau kita bicara tentang kesadaran orang tua selama ini, apakah memang selama ini yang orang tua yang kurang kesadarannya akan memberikan vaksinasi kepada anak-anaknya, ini memang yang kurang mendapatkan informasi atau memang ketidaktahuan saja, atau memang mungkin tidak tahu fatalnya akan seperti itu begitu? Ya, memang mungkin kombinasi ya. Kombinasi ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang menolak. Tapi khususnya untuk KLB ini, saya berharap semua orang tua yang punya balita di rumahnya atau keluarga-keluarga yang punya balita di rumahnya harus mau ikut, harus mau cari tahu, harus mencari tahu, harus mempelajari, harus mengejar vaksin ini. Karena kita khawatir sekali, kita sayang sama anak-anak di Kota Medan ini. Tapi kalau orang tuanya nggak sayang, orang tuanya tidak membawa, itu yang kita kesulitan kan. Kita puskesmas berusaha mengejar-ngejar sasaran. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat, partisipasi orang tua, partisipasi lingkungan untuk mendapatkannya itu. Jadi yang kita harapkan 100% lah. Jangan ada satu anak pun yang nggak terlindung. Karena kalau ada yang nggak terlindung dan dia menjadi tempat penularan itu yang kita sangat sedih gitu, jangan sampai ada. Jadi target kita memang sebaiknya 100%, walaupun mungkin seperti disampaikan Dr. Lili, mungkin anak-anak yang nggak beruntung. Penyakit-penyakitnya menghalangi dia untuk mendapatkan vaksin, ya, anak dari HIV atau yang keluarga HIV, anak dengan kanker, nah itu kita memang tidak berikan, tapi angkanya nggak banyak. Angka-angka anak yang seperti itu kan nggak banyak dan diharapkan dengan cakupan sekitarnya 95% ke atas, mereka akan terlindungi dengan herd immunity tadi ya, kekebalan kelompok. Jadi yang kami harapkan orang tua saat ini yang mungkin selama ini kurang mau peduli dengan berita-berita kesehatan, cari tahulah. Kami berusaha di Medan ini baliho-baliho besar, spanduk-spanduk sudah disebarkan. Puskesmas sudah berusaha memberikan edukasi melalui mungkin mobil Promkes ya. Mungkin dalam kesempatan ini jadi kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu pemuka agama, tolong disebarluaskan melalui acara-acara keagamaan. Mungkin di masjid disampaikan bahwa hari ini kita harus melakukan vaksinasi polio massal, tujuannya untuk melindungi anak-anak kita di sekolah-sekolah, di PAUD. Jadi kita harus berlapis lah.
Jadi kami bukan membela diri ya, puskesmas dan dinas kesehatan, tapi kami sendiri nggak bisa bekerja kalau nggak didukung oleh semua lintas sektor itu. Karena itu ada di rumah masyarakat, ada di sekolah, ada di PAUD. Ayo kita sama-sama melindungi. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita, untuk anak kita. Jadi kenapa kita nggak berpartisipasi aktif? Oke. Bu, nanti apakah tim pengendali atau misalnya kita katakan tim pencegahan ini atau dinas kesehatan akan tidak hanya turun ke puskesmas tapi bisa juga turun ke sekolah-sekolah begitu? Iya ke memang. TK-TK. Dan hari ini pun dari perkembangan yang kita dapat itu sudah mulai ada langsung door to door. Beberapa posyandu sudah langsung, ada yang di pos, ada yang jalan. Memang seperti itulah niat kita, memang mau 100% all out ini. Ya, jadi memang kita harus bergerak bersama. Dan tadi penyampaian Pak Wali juga sangat berharap dan akan menjadi evaluasi kinerja juga kalau kita mungkin tidak bisa mencapai target yang sudah dibebankan. Baik, saya ke Dokter Lili lagi nih. Dokter Lili, kan ke setiap ibu hamil itu pastinya kan diperiksa ke puskesmas begitu ya. Ada pemeriksaan yang dilakukan sehingga melihat bagaimana kesehatan janin begitu yang ada di kandungan. Apakah selama pemeriksaan berlangsung, selama konsultasi yang dilakukan ini tidak kemudian serta-merta diberikan pemahaman oleh para medisnya begitu? Iya, jadi para ibu-ibu yang sudah datang untuk memeriksa kehamilannya sebenarnya sudah diberitahu bahwa apabila bayi lahir nanti dapat dilakukan imunisasi ya sejak dia lahir, sejak 1 bulan pertama itu sudah diberikan pencegahan terhadap polio. Sebenarnya mereka sudah diberitahu. Ada buku yang dibawakan kepada ibu-ibu tersebut, itu buku KIA, buku pink, dan itu memang sudah diberikan. Yang sebelahnya untuk ibu, yang di lembar sebelah baliknya itu adalah untuk anak. Jadi dari situ sebenarnya ibu-ibu bisa belajar, bisa membaca, dan memang petugas juga selalu memberitahu bahwa anak yang lahir nanti jangan lupa untuk diperiksa kesehatan, dilakukan imunisasi. Dan itu merupakan suatu pesan yang utama biasanya mereka berikan kepada orang tua, kepada ibu yang hamil. Tapi kemudian apa yang menyebabkan menurut pandangan atau menurut kacamata para medis ini sehingga ibu-ibu ini lupa begitu, abai terhadap itu? Apakah kemudian ini bisa juga faktor kesejahteraan begitu, dokter? Ya, kalau kesejahteraan bisa saja ya. Tetapi sebenarnya pemberian vaksin imunisasi itu adalah free, gratis gitu ya. Di posyandu ya. Mungkin mereka lupa pertama, sibuk, ibu yang bekerja ya. Kemudian yang kedua ketidaktahuan juga ya. Mungkin tingkat pendidikan yang rendah, bisa juga mereka tidak tahu atau tidak paham sebetulnya yang sudah disampaikan itu. Kemudian lagi memang ada termakan oleh black campaigns terhadap imunisasi, bahwa imunisasi itu tidak baik, begini begitu, dan mereka percaya untuk itu. Dan ada satu kepercayaan mungkin yang menganggap bahwa imunisasi itu merupakan suatu hal yang tidak baik begitu. Nah, tapi itu jumlahnya saya kira tidak banyak, kecil sedikit, begitu ya. Kecil. Oke. Kalau ada black campaign menyatakan kalau imunisasi itu kurang baik bagi tubuh anak, apa kemudian yang dilakukan oleh dinas kesehatan selama ini untuk bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat begitu, Ibu Pocot? Iya, memang kita berusaha melalui puskesmas ataupun melalui seperti ini ya, di TVRI, di RRI, kita buat podcast juga, kita buat sosial media juga. Tapi itu ya, mudah-mudahan orang tua mau mencari tahu soal berita yang benar ya, jangan mencari yang beredar yang mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi usaha kita ya melalui inilah media promosi ya, dari baliho-baliho, khusus untuk polio inilah yang memang saya cemaskan, jangan sampai ada yang terpengaruh dengan hoax, karena memang ini fatal sekali. Dan yang perlu disampaikan juga, vaksin yang kita sebarkan di Supin ini
yang melalui puskesmas, dokter anak pun mendapatkannya dari puskesmas, nggak ada di tempat lain, diproduksi hanya untuk mengantisipasi KLB di Aceh. Diberikan untuk sumut mengantisipasi KLB di Aceh. Jadi jangan nanti beranggapan, nanti saya di dokter anak saya aja. Di dokter anak nggak ada vaksin polio 2 ini, karena memang diproduksi khusus untuk mengantisipasi KLB. Jadi kita harus dapatkan di Supin ini. Tadi sudah diberikan fasilitasnya puskesmas, posyandu atau sekolah. Di manalah kira-kira tempat bayi dan balita itu berada. Ketersediaannya? Ada Pak. Cukup sesuai dengan target sasaran yang proyeksi itu ya? kita siapkan. Baik. Untuk dokter spesialis anak pun, Dokter Lili, kita bekerja sama melalui puskesmas yang punya wilayah untuk mencapaikannya, karena vaksin ini satu vialnya cukup untuk 50 anak, 50 dosis, artinya 100 tetes, dan bertahan dari pagi sampai malam, tapi nggak boleh nginap. Berarti memang satu vial itu harus dihabiskan satu hari itu? Iya. Jadi kalau nggak cukup anak 50 biasanya susah untuk diberikan begitu? Iya, itu yang kita mesti perhatikan, optimalkan. Memang nggak mesti full kali 50 dosis ya, kurang sedikit boleh maksimal 40, tapi jangan kurang dari itu IP-nya. Karena sayang sekali kalau bisa harus dibuang begitu ya? Iya, itu justru kita harus menghitung. Teknis ini kesulitan juga nggak sih Bu, tim-tim di lapangan? Ya karena ini hari pertama, sasaran masih banyak, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi saya masih menyayangkan juga ini beberapa kawan-kawan di puskesmasnya terlalu sedikit ini capaiannya ini. Itu yang kami ingin himbau, ayolah semangat. Jadi kalimat dari Kemenkes, kawan-kawan tadi ya, termasuk Pak Dirjen dan Pak Ibu Direktur ini, kalau masih afek datar juga dengan situasi KLB ini, aku nggak tahu lagi lah gimana. Ya, ini kan udah situasi yang serius gitu, harus kasus luar biasa soalnya kasus luar biasa dan penularannya melalui air. Jadi gimana kita menghempangnya kalau nggak segera? Jadi tadi siapa ya, Pak Wali atau ya? Ini terkait dengan waktu juga pemberian ini, cakupan dan waktu. Jadi nggak bisa kita abai dengan waktu karena air terus mengalir. Nah kita harus hempang itu sebelum air itu sampai ke sini kan. Jadi itu yang harus Pak Wali yang menyampaikan. KLB ini harus diantisipasi karena ini terkait dengan waktu dan jumlah target sasaran yang harus kita berikan. Baik ke Dokter Lili. Dokter Lili, kalau kita lihat kasus-kasus ini, apakah dominan terjadi di daerah-daerah kecil begitu ya? Atau kemungkinan besar terjadi di kota-kota besar seperti Kota Medan seperti ini kan? Artinya Kota Medan ini kan penuh dengan sosialisasi, kemudian juga baliho di mana-mana gitu ya. Puskesmas juga cukup banyak gitu. Apakah kita bisa juga punya peluang untuk terserang itu? Iya, jadi sebetulnya tidak memandang di mana tempat ya. Kayak yang KLB yang di Aceh ini di satu desa ya Bu ya, di satu desa. Di kabupaten. Memang cakupan imunisasinya rendah sekali. Cakupan yang sangat rendah. Bertahun-tahun. Sehingga itu dapat menginfeksi seorang anak. Nah, jadi kalau seandainya yang di Aceh itu, ini kan begini, masuk ya, virus tersebut masuk ke dalam saluran cerna ya. Di saluran cerna dia bereplikasi, kemudian dia keluar lewat feses, lewat kotoran, kemudian kotorannya itu buang air besar sembarangan, kemudian melalui air seperti yang disampaikan Bu Pocut tadi, melalui air terus mengalir. Nah, air yang banyak mengandung virus polio tadi di beberapa tempat mungkin menjadi sumber cuci tangan, makanan dan lain sebagainya dan dimakan. Itu kalau airnya mengalir sampai Sumatera Utara, sampai Kota Medan begitu ya, mudah-mudahan ya tidak sampailah ya. Nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, yang paling dekat dari Aceh, tempat sumber KLB tersebut, itu yang paling berbahaya, Sumatera Utara. Nah, kalau airnya mengalir terus kemari dan itu masih mengandung virus polio yang banyak begitu, tentu itu menjadi satu risiko yang sangat besar untuk anak-anak kita tertular. Nah, siapa yang bisa tertular? Semua bisa tertular. Tetapi yang paling riskan itu 5 tahun ke bawah. Yang belum mendapat imunisasi. Nah, makanya itu sangat penting sebenarnya untuk tetap dibawalah anak-anaknya untuk mendapatkan ini NOPV2 namanya, vaksin yang sekarang kita berikan untuk mencegah terjadinya penularan KLB yang di Aceh tersebut. Ya, baik. Dokter Pocut, bagaimana selama ini komunikasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan dan juga kelurahan dan juga Kepling begitu ya, supaya mereka juga ikut bersinergi untuk mensukseskan vaksin polio kepada anak ini, Dokter Pocut?
Ya di puskesmas bekerja sama dengan lintas sektor kecamatan sudah bekerja, udah berjejaring. Tadi juga dicek sama Pak Wali kekompakan antara Kapus dengan lurah-lurahnya. Apakah Kapus kenal lurahnya? Ya tadi tempat pencanangan yang di Selayang Kapusnya kenal dan bekerja sama dengan baik. Dan kita pun di Kota Medan punya grup Subpin Polio, Dr. Lidi pun masuk, seluruh camat, seluruh Kapus masuk. Semua informasi, semua instruksi, data semua kita sebar di situ. Jadi kita saling support untuk mencapai target ini. Yeah. Ya, jadi salah satunya melalui WA Group. Baik. Peran akademisi bagaimana ini, Bu? Peran perguruan tinggi juga. Iya. Jadi waktu pertama kali Mengetahui kasus KLB? ya mengetahui kasus KLB, tentu itu memang tidak lepas dari peran akademisi, karena kita juga bergabung ya, ada ITAGI namanya ya, suatu tim ahli untuk imunisasi, dan itu semua beritanya sudah dikabarkan sejak pertama kali itu diduga ada KLB, diduga apakah virus polio tipe berapa, itu memang bersama-sama dengan para akademisi untuk menelaah semuanya dan kemudian merumuskan apa yang harus dibuat untuk penanganan KLB tersebut. Baik, Dokter Pocut, kalau kita bicara tentang kasus KLB ini, setelah penemuan yang ada di Aceh begitu, apakah provinsi lainnya juga sudah melakukan pengecekan terhadap anak-anak yang ada di setiap provinsi yang ada begitu? Jadi kalau untuk Informasi terakhirnya. Untuk KLB antisipasinya kan sumut dulu, tapi yang kami dengar dari kementerian masih mungkin juga nanti perlindungan ini, vaksinasi Subpin ini juga dilakukan di provinsi lain yang berisiko. Ya, tetapi karena kita memang yang terlalu berdekatan dengan Aceh, provinsi Aceh, kita memang yang paling diutamakan untuk bisa sukseskan vaksin polio ini begitu ya? Makanya itu tadi waktu juga sangat menentukan, makin cepat makin baik kita. Target yang diberikan kapan sih, Bu? Kalau bisa. Jadi ini namanya Pekan Imunisasi Nasional, kita sepekan. Satu pekan aja 7 hari. 1 pekan 7 hari untuk putaran pertama, dan kita diberi waktu tambahan 5 hari untuk sweeping. Mana tahu ada sasaran-sasaran kita yang sedikit-sedikit tapi nggak bisa datang ke Pospin atau susah kita jangkau, sehingga kita harus mendatangi mereka untuk sweeping lah, door to door. Tapi memang makin cepat makin bagus, karena perlindungannya itu kan ideal serentak ya, Dr. Lili ya, serentak anak Kota Medan mendapatkan vaksin polio 2 ini. Supaya semakin kebal dan tidak ada risiko tertular gitu. Baik. Pemirsa, bagaimana teknis sweeping yang akan dilakukan nanti oleh Dinas Kesehatan Kota Medan bersama tim untuk kemudian memastikan anak-anak di Kota Medan ini semuanya harus mendapatkan vaksin polio. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita bahas, antisipasi polio di Medan. Dan saya ke Dr. Pocut, nanti juga ke Dr. Lili, tapi sebelumnya ke Dr. Pocut dulu nih, bagaimana nanti mekanisme sweeping yang dilakukan supaya memang tidak ada yang terlepas daripada pemberian vaksin polio kepada anak, khususnya anak-anak balita ini. Ya. Tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Wali di dalam acara pencanangan di kata sambutannya, supaya masing-masing kepling lurah itu paham betul berapa anak yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Catat masing-masing rumah, ada balita ada berapa. Nah itu nanti kan akan menjadi data untuk kita layani vaksinasinya. Nah, kalau itu semua sudah dicatat valid, kalau kepling kan makin kecil lingkungannya, makin kecil grupnya kan makin yakin berapa anak balitanya kan kita bisa cek. Nah itulah nanti akan diberi sasaran. Nah mungkin ada yang entah karena nggak ada yang nganter dan lain sebagainya, nggak juga datang, padahal dia sudah menjadi data kita bahwa ada anak tersebut di lingkungan ini. Itulah nanti yang akan didatangi oleh petugas keliling untuk memberikan vaksinasi dari rumah ke rumah. Baik. Dokter Lili, supaya masyarakat juga mengetahui bagaimana sebenarnya ciri-ciri anak-anak yang sudah dinyatakan terkena virus polio begitu. Itu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri awalnya, dokter? Iya, jadi pertama, semua anak yang kena infeksi virus itu biasanya mempunyai gejala yang hampir sama,
pertama-tama ya Pak ya. Pertama dia demam-demam ringan ya, badannya lemas, terus nggak suka makan, nafsu makannya menurun ya, kelihatan dia pucat, lemes begitu. Nah, setelah itu ya, setelah masa awal itu terus timbul satu kelemahan pada ekstremitas, pada tungkai biasanya. Nah, tungkainya lemah, waktu diajak berdiri dia lemas, kemudian nggak bisa bangkit begitu. Nah, setelah itu biasanya orang tua kan khawatir nih, kenapa anak saya nggak bisa duduk atau tidur saja. Kalau dari duduk pun nggak bisa berdiri begitu ya. Nah, kemudian dibawa biasanya ke puskesmas atau ke Fasiankes lah di mana berada. Nah, selama ini namanya surveillance untuk akut flaccid paralysis, suatu kelumpuhan, lumpuh layu begitu ya. Karena kita ini dari dulu juga sudah melakukan suatu surveillance. Setiap anak yang lumpuh layu itu harus diperiksa kotorannya ya, untuk mencegah, untuk mengetahui apakah penyebabnya memang ini karena polio atau bukan. Jadi memang keadaan polio, penyakit polio ini sudah lama sebetulnya hilang. Di Indonesia itu kita sudah mendapat sertifikat bebas polio itu di tahun 2014. 2014 ya? Iya. Sudah terjadi 6, 7, 8 tahunan gitu, 7 tahun. Iya, tetapi tetap saja kita melakukan surveillance. Apakah masih ada begitu? Jadi setiap ada kejadian yang lumpuh layu pada anak 15 tahun ke bawah itu diambil kotorannya. Nah, di situ baru ketahuan biasanya bahwa itu terjadi, bisa saja terjadi karena polio. Dan yang KLB di Aceh setelah diperiksa di Bio Farma ya, nah ternyata itu memang polio strain 2, tipe 2. Ternyata yang menyerang anak tersebut. Nah, sudah begitu lama kita nggak pernah ada, sudah 8 tahunan ya Pak ya. Nah, itu suatu kejadian luar biasa bagi Indonesia. Nah, kenapa bisa ada? Sehingga tidak boleh ada lagi, karena seluruh dunia sudah mencanangkan adanya suatu endgame polio. Artinya polio itu harus eradikasi, tidak boleh ada satupun di seluruh dunia ini. Nah, sehingga yang kejadian di Aceh itu merupakan suatu kejadian luar biasa. Oke. Nah, begitu Pak. Baik. Dokter Pocut, selain vaksinasi polio yang saat ini menjadi tugas pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan untuk mensukseskannya, hal apa lagi mungkin yang diprioritaskan untuk menjaga anak biar tetap sehat? Kalau kasus stunting itu udah menurun kan begitu dia? Ya, stunting menurun ya, artinya memang kolaborasi sudah sangat baik ya dari berbagai lintas sektor untuk mendukung itu. Kalau program-program lainnya, karena kebetulan juga di bidang saya, salah satunya ada TBC. Kita juga mau eliminasi TBC. Eliminasi TBC di tahun 2030, kita juga ingin bersama-sama menyukseskan itu supaya menurun kasusnya sampai serendah-rendahnya. Dengan cara apa? Cari penderitanya hari ini, obati dengan diagnosa dan obati dengan sebaik-baiknya sampai tuntas. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang kasus ginjal pada anak itu bagaimana pula? Dokter, apakah ini KLB juga? Ya, KLB. Karena kan yang sebelumnya belum ada, jadi ada. Nah, itu termasuk kejadian luar biasa dan memang kami juga diinstruksikan juga untuk mengikuti kegiatannya. Tapi alhamdulillah di Sumut sudah mereda. Memang ada yang meninggal, ada yang selamat, tapi banyak yang meninggal memang. Tapi kita agak terkejut juga, ada lagi kasus gagal ginjal akut lagi yang baru di Jakarta. Tapi saya juga nggak tahu itu katanya obatnya aman, tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi mungkin ada penyebab-penyebab lainnya, mungkin infeksi, dehidrasi atau apa ya. Kita nggak tahu. Memang gagal ginjal itu kan kejadian yang tidak diinginkan, tapi penyebabnya kan bukan satu-satunya penyebabnya itu dari zat yang ada di dalam sirup. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin yang harus dipelajari. Kalau diabetes untuk anak itu ada juga, apakah ini juga merupakan KLB, dokter? Kasus diabetes. Kasus diabetes pada anak itu selalu ada ya, walaupun nggak tinggi ya, nggak termasuk. Jadi bukan dikatakan KLB? Bukan KLB. Kejadian diabetes pada anak, diabetes tipe 1 biasanya. Kalau pada dewasa itu diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu tidak banyak, tetapi ada
dan tetap pasien-pasien DM tipe 1 ya, diabetes mellitus tipe 1 itu selalu menjadi pasien-pasien dokter-dokter anak yang ada di Rumah Sakit Adam Malik sebagai pusat rujukan ya, karena saya bekerja juga di situ, dan di rumah sakit lain yang mungkin ada konsultan untuk endokrinologi anak. Jadi dia bukan merupakan suatu KLB. Bukan KLB ya. Bukan. Tapi kasus itu ada di Sumatera Utara. Kasusnya ada. Oke. Dokter, ini kenapa bisa terjadi? Apakah karena gen dari orang tua ke anak atau memang bagaimana? Kalau kenapa itu terjadi, ya mungkin saja ada suatu hal yang terjadi pada saat dalam kandungan, bisa saja kerusakan pada sel-sel beta pankreas pada anak sehingga dia tidak menghasilkan insulin. Pada anak-anak tersebut biasanya ketahuan juga pada umur 2 tahun, 3 tahun bisa ketahuan di situ ya, dan memang memerlukan insulin seumur hidup dan perlu memang dukungan pengobatan yang terus-menerus supaya dia dapat tumbuh kembang optimal. Oke, baik. Kalau begitu, apa pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini, Bu Dr. Pocut, untuk menghindari anak-anak supaya tidak banyak kasus-kasus yang diabetes begitu? Apakah ini memang antisipasi dari ibu yang lagi mengandung atau bagaimana? Ya, ibu yang mengandung itu harus betul-betul menjaga kesehatannya, karena dia bukan hanya menjaga dirinya tapi calon buah hatinya. Iya. Ya, jadi bagaimana nutrisinya, bagaimana perilakunya, mungkin istirahat yang cukup. Nutrisi yang tepat itu bukan makan sebanyak-banyaknya kan, tapi kan berimbang, bergizi, beragam ya. Jadi itu harus betul-betul dipertimbangkan karena dia harus memikirkan juga bagaimana pertumbuhan otot, otak ya dari anaknya yang akan dilahirkan ya nanti. Jadi memang betul-betul penting seorang ibu hamil menjaga kesehatannya sebaik-baiknya. Salah satunya juga menjaga kesehatan dirinya tentu saja ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, jauh dari asap rokok ya, karena dia kan sangat rentan kepada bayi yang dikandungnya ya, kalau dia terpapar dengan asap rokok langsung bisa. Karena banyak bapak-bapaknya merokok begitu ya, dokter. Itulah Pak, masih banyak harus rupanya. dihindari begitu Iya, ya. kan kasihan anaknya juga. Kalau bapak yang di sini ketawa-ketawa semuanya soalnya, dokter. Oke, Dokter Pocut. Tapi kan kalau dulu kita lihat ada upaya dari Dinas Kesehatan memberikan asupan gizi bagi ibu hamil, khususnya bagi ibu hamil yang mungkin kurang mampu begitu. Apakah ini juga masih ada sampai sekarang supaya menjaga anak yang ada di kandungan itu tetap sehat begitu? Kebetulan bidang kesmas ya, tapi saya yakin ada dukungan ya? itu ada, terutama untuk bayi balita ya, untuk ada pencegahan, ada pemulihan kalau untuk pencegahan gizi buruk itu. Terus untuk ibu hamil pun mungkin untuk yang kek ya, kurang energi kalori itu juga ada dukungan lah. Paling tidak vitamin atau tambah darahnya. Baik, Dokter Pocut, ini rangkuman dari topik yang kita angkat, antisipasi polio di Medan. Apa yang mau disampaikan ke seluruh masyarakat Kota Medan supaya bisa ikut mensukseskan vaksinasi polio yang dilakukan hari ini dan sepekan ini, supaya bisa anak-anak Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, terbebas dari yang namanya polio begitu ya? Terima kasih ya. Imunisasi itu adalah hak anak yang wajib kita berikan. Siapa yang wajib memberikannya adalah orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Kita harus sukses memberikan perlindungan itu, karena kalau anak mengalami masalah dengan kesehatannya, waktu dia nanti dewasa dia menuntut, kita mau bilang apa? Kita sudah lewat tahap usia pemberian perlindungan itu. Tapi anak yang mendapatkan dampaknya seumur hidupnya dengan resiko tertular hepatitis, kena TB, kena polio. Padahal ini saat ini adalah kewajiban kita, orang tua, masyarakat, pemerintah yang harus memberikan hak anak itu. Baik, sedikit Dokter Lili, singkat padat karena waktu kita tinggal sedikit lagi, Dokter Lili. Apa pesannya kepada masyarakat? Jadi pesan saya, Bapak, Ibu, dan keluarga semua, para pemirsa, saya ingin menekankan bahwa virus polio itu ada di mana-mana dan pada saat ini sedang mengancam anak-anak kita. Bapak Ibu semua, cegahlah, jangan sampai anak-anak kita ini kena virus polio yang nanti berikutnya akan menjadi suatu hal yang sangat merugikan, kecacatan, bahkan kematian. Mari kita melakukan imunisasi subpin polio ini, bawa semua anak-anak ibu, terutama yang di bawah 5 tahun, cegahlah dia sehingga dia dapat tumbuh kembang optimal. Baik, terima kasih Dokter
Dr. Lili Rahmawati SPAK selaku dokter spesialis anak, sekaligus juga konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Ketua Komda PP KIPI Sumatera Utara. Terima kasih juga Dr. Pocut Fatimah Fitria Mars selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Medan. Dan kita berharap nanti Kota Medan dan Sumatera Utara pasti bisa terbebas dari polio apabila seluruh orang tua dan masyarakat ikut memberikan vaksin, karena vaksin polio ini merupakan kewajiban yang harus diperoleh oleh seluruh anak, khususnya balita. Demikian, selamat sore, sampai jumpa.